bersamamu. Inilah Injil suci Yesus menurut Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 7b sampai dengan 15. Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata padamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat pertama kali belajar berenang, ada berbagai praduga yang memenuhi benak agar bisa tetap mengapung dan menyembulkan kepala di atas permukaan air. Ketika saya memasuki kolam renang, secara refleks badan, tangan, kaki, dan apa saja organ tubuh yang bisa digerakkan. Namun apa yang terjadi? Badan justru makin tertelan masuk ke dalam dasar air. Ditambah lagi, saat diri menjadi makin panik dan bertindak liar, membuat tenaga cepat habis, dan bahkan orang yang mau menolong pun bisa turut karam. Namun tatkala saya melihat kerbau yang sedemikian besar, tanpa tangan dan kaki yang memiliki tapak, kerbau bisa mengapung, menyeberang sungai. Kerbau tetap menggerakkan kakinya, namun kuncinya badannya tetap tenang. Hingga badan yang tenang dan tambun justru menjadi penopang tubuhnya untuk tetap mengambang. Inilah, saudara-saudari, kunci keberhasilan saya belajar berenang. Tenang dan bergeraklah seperlunya. Saudara-saudari, ketenangan kiranya menjadi salah satu kunci jawaban dalam perbincangan Nikodemus dengan Yesus. Aku berkata padamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus bertanya kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, janganlah engkau heran, karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh. Saudara-saudari, Nikodemus bingung saat menemukan jawaban Yesus. Kunci menemukan gerak roh Allah bukan mencoba mengendalikan roh Allah itu sendiri, tapi mengendalikan diri dalam ketenangan. Saat belajar berenang, ketenangan kunci mengendalikan diri, bergerak secukupnya. Terciptalah apa yang disebut dengan berenang. Dalam hidup rohani, ketenangan menjadi kunci utama menemukan Allah di dalam diri
dan hidup kita. Kegelisahan justru membuat kita lepas kendali, semakin jauh dari Allah Sang Kedamaian.